Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Rahman dengan NIM 215231146, kelas Perbankan Syariah 2D. Video ini untuk melengkapi tugas Islam dan Budaya Jawa oleh Pak Zainal Anwar, SHI MSI. Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini lahir sebagai segitiga politik antara Pakubuwono yang ketiga, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama perjanjian ini diambil dari tempat perjanjian, yaitu Giyanti atau Janti, dari Dukuh Kerten dan Diharjo Karanganyar. Perjanjian ini untuk meredam konflik yang terjadi berlarut-larut, yaitu perpindahan Keraton Surakarta, Keraton Kartasura ke Surakarta, yang dimana Pakubuwono ketiga mendapatkan hadiah sebidang tanah oleh Pakubuwono yang kedua. Hadiah ini memunculkan kecemburuan bagi Gubernur Jenderal Baron van Hoek, yang mana juga ingin menguasai Jawa. Dari Nicholas Horting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi yang ingin juga menguasai tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan pun jadi yang disampaikan kepada Pakubuwono ketiga, yang berisi Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. 4 November 1754, Pakubuwono ketiga menyetujui perundingan tersebut dan disampaikan oleh Jenderal VOC yaitu Jacob. Dari perundingan tersebut terjadilah perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini menyebabkan terbelahnya dua tanah Jawa, yaitu disebut dengan Palianegari, dan juga awal naiknya tahta Mangkubumi Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 pada 17 Februari 1755. Adapun dari naiknya tahta Mangkubumi Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, atribut-atribut yang diserahkan yaitu: 1. Keris sebagai pusaka, yang kedua bahasa dari bahasa Jogja ada yang namanya bahasa Bagongan, yang ketiga seni. Perpecahan Jawa tidak langsung terjadi pasca perjanjian Giyanti, yaitu melalui proses pembagian wilayah, seperti aspek-aspek bahasa mengalami proses yang panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak membagi wilayah ini memunculkan rentetan peristiwa dan banyak wilayah yang tumpang tindih dan memicu konflik. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa pasca itu membantu Mangkubumi yang masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa yang masih keturunan Trah Pakubuwono juga meminta hak kekuasaan wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan VOC. Pada Februari 1756, hampir membakar keraton yang berada di Yogyakarta yang baru dibangun. Pada 1757, VOC menyudahi perang dengan adanya Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini membuat Jawa terbagi kembali. Pangeran Sambernyawa meminta sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan dikenal dengan Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta. Pada 1813,
Kesultanan Yogyakarta juga terbelah oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang sekarang Jawa menjadi suatu kekuasaan yang ada. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum